Sudah cukup, kita 2 kelompok yang akan presentasi ya Kang ya. Nah, sebelum ke untuk minggu ini, saya akan share satu pretest ya. Seperti biasa, paling banyak waktunya khawatir benar salahnya, silakan dijawab saja seadanya, ya, dan kemudian dikirim seperti biasa. Saya kirim di kolom chat ya, untuk kemudian 106 kita coba nanti buka 2-3 orang di pukul 1:11 atau 12. Ya, baik, silakan mengerjakan.
Baik, silakan dikumpulkan ya. Sudah 16 yang masuk. Setelah 2/3 minimal kita coba bahas 2 atau 3. Sudah 32. Ya. Tiga 38. Ayo silahkan dikirim 40 mendekati 2/3. Oke, 43. Ya. Saya akan bahas ya 2 atau 3 ya. Kita akan random ya. Suara saya kalau kurang jelas dikasih tahu aja ya. Nomor 37 ada Muhammad Rizky Prananda. Kelas yang termasuk dengan Chrysophyta ke dalam Chrysophyta ya. Xanthophyceae, Chrysophyceae, Basilarophyceae gitu ya. Kemudian produsen utama di laut itu fitoplankton ya. Kemudian bagian utamanya ada EPTK hipoteka, oke. Kita ada Botridiopsis, Tribonema marinum, Ochromonas ya. Kemudian apa yang diketahui tentang resting spora, yaitu sebagai bertahan hidup dalam kondisi yang ekstrim. Oke, itu dari Kang Rizky Prananda. Yang berikutnya di ada Aji Saputra ya. Xanthophyceae, Chrysophyceae, Basiloryphyceae. Produsen utama di laut Algae, Chrysophyta, hipoteka, epiteka ya tadi udah ya. Kemudian ini yang genus atau spesiesnya malah masih sama. Xanthophyceae, Chrysophyceae, Basiloryphyceae ya. Kalau genus atau spesies beda ya kan. Apa yang Anda ketahui tentang resting spora, sel tahan yang digunakan untuk hidup pada kondisi yang merugikan? Oke, yang terakhir. 155. Ada Rakil Chrysophyta, Xanthophyceae. Produsen utama di laut apa nih Kang?
Vaucheria naon itu Kang. Kemudian bagian utama dari Chrysophyta inti sel, Chrysophyta Vaucheria, Ochromonas sinura. Spora yang digunakan untuk bertahan pada keadaan yang buruk. Baik, saya stop. Untuk 3 jawaban. Dari Chrysophyta yang sebagai produsen utama di lautan, ada yang jawab yang lain? Jawab yang lain? Produsen utama di laut? Teh Rizkika? Rizkika Nurul Haj? Halo? Ya, Rizkika jawab. Suara saya nggak kedengeran? Iya Pak, agak kurang jelas suara Bapaknya. Oke, kalau gitu. Saya ulangi. Untuk yang produsen utama di laut, selain yang tadi ada lagi jawab yang lain? Izin menjawab Pak. Iya Teh Halida mangga. Kalau saya isinya dari film Chrysophyceae Pak. Film itu Chrysophyta Teh. Paling kalau iya. yang dari Chrysophyta apa? Soalnya ini paling banyak di laut gitu. Kayaknya kalau teman-teman nulis atau membahas presentasi ini pasti ketemu. Ada jawab yang lain? Ada yang jawab nggak? Azahra Wafa, Azmira apa? Azahra bisa bantu jawab? Azharanya nggak kelihatan. Kang, oh ya, pertanyaannya tadi ada pertanyaan produsen utama di laut ya, itu dari Chrysophyta sebetulnya. Itu kira-kira apa Teh? Jawabannya Teh Azhara apa? Sama jawabannya dengan yang tadi atau yang lain? Jawabannya apa? Tonton aja. Oke. Kang Alteus, Kang. Jawabannya apa, Kang? Kang Alteus. Dengar suara saya? Oh, Kang Rama, masuk Kang Rama. Tumben gak ada suaranya, Kang. Nah, itu. Ya, diatom, ya. Kang Sofian sama jawabannya, diatom? Enggak Pak, beda. Jawabannya tadi mau apa? Kang Sofian mau jawab apa? Kang Sofian? Tadi salah Pak, saya cuman baru nulis alga doang Pak, tadi belum selesai. Ya. Ya, jadi ya kalau alga, fitoplankton itu umum ya. Nah, artinya kemudian ada kelompok tertentu yang memang dominan. Nah, di perairan laut itu yang dominan adalah produsen utamanya adalah diatom. Ya. Walaupun ada diatom air tawar, tapi dominan di laut itu diatom yang menjadi produsen utama. Ya. Baik. Untuk berikutnya saya akan sampaikan ya. Oh, kemudian tadi yang resting spora. Jadi ada yang jawab
kondisi yang merugikan. Kondisi yang merugikan atau ekstrim itu kayak gimana sih, Kang? Sehingga harus membuat resting spora. Ada yang bisa bantu jawab? Kondisi yang merugikan. Izin menjawab. Mangga Kang Zulfan, ayo. Kalau menurut Zulfan yang merugikan tuh kayak misalnya suhunya terlalu tinggi menurut dia atau terlalu dingin. Terus apa ya, kayak mungkin arusnya. Mungkin kalau untuk sejenis fitoplankton ini ya kayak gitulah yang kayak merugikan kehidupan atau keberadaan. Oke, makasih Kang Zulfan. Yang lain? Mungkin tambahannya Pak, kayak adanya sel inang atau parasit yang menempel pada dianya gitu Pak. Sel inang atau parasit. Oke. Yang lain? Ada yang mau jawab? Kondisi yang merugikan ekstrim. Baik, kalau nggak ada ya. Jadi betul ya, tadi Kang Zulfan ya, Kang Sofyan, yang betul adalah karena memang kondisi lingkungan ya. Kalau untuk kondisi inang segala macam kita belum, saya belum mendapat informasi yang lebih detail. Kalau nanti Kang Sofyan punya jurnalnya. Tapi biasanya itu karena kondisi lingkungan, terutama suhu. Ya. Di beberapa negara atau negara yang sifatnya 4 musim itu biasanya kondisi cuaca atau suhu perairan ketika musim dingin itu akan sangat ekstrim, sehingga dia sangat dingin. Nah, karena kekhawatiran ketidakmampuan untuk bertahan hidup ya di dalam kondisi-kondisi ekstrim itu, maka mereka kemudian membentuk resting spora. Dan kita nggak tahu berapa periode dingin itu akan sangat merugikan terhadap si individu atau spesies ini, sehingga nanti dia membentuk resting spora yang mampu bertahan selama masa tidak menguntungkan itu. Ya. Nah, nanti kemudian ketika masa itu selesai, maka kemudian mereka akan bereproduksi seperti biasa. Ya. Tapi di musim-musim tertentu yang ekstrim, yang lingkungannya nggak cocok buat mereka untuk kemudian berkembang, maka mereka memilih untuk bertahan dalam bentuk yang lain atau membentuk spora, bertahan resting spora untuk beristirahat, gitu ya. Ya, Kang Teteh ya. Baik. Berikutnya saya minta teman-teman untuk mempersiapkan presentasinya. Kang Irfan ada 10 kelompok ya, Kang? Kang Irfan, pasti 10 kelompok ya? 10 kelompok, Pak. Oke. Ini saya akan random ya. Jadi teman-teman udah lihat ya, udah kelihatan tampilannya. Saya akan random angkanya. Kelompok 6 siap ya. Silakan dipersiapkan kelompok 6 ya. Satu kelompok lagi adalah kelompok 8. Ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 6 dan 8. Ya. Teknisnya, jadi silakan teman-teman yang kelompok 6 itu menjelaskan presentasinya. Bila ada videonya, silakan ditampilkan videonya. Setelah itu kemudian silakan Anda buka diskusi, tanya jawab, kurang lebih 3 orang penanya, ya. Ya, kemudian nanti Anda jawab, ya. Setelah selesai tanya jawab, silakan lanjutkan oleh kelompok 8, ya. Kelompok 8 juga sama, ya. Silakan presentasi termasuk dengan videonya. Setelah itu silakan tutup, kemudian lanjutkan tanya jawab. Di akhir nanti kita akan diskusikan hal-hal yang memang dianggap kurang dan kemudian ada informasi tambahan. Ya? Paham ya? Siap, Pak. Oke, kelompok 6 silakan dipersiapkan waktu dan
screen ya, layar ini milik Anda sekarang. Silakan. Iya, saya akan share screen ya, dimohon menunggu, maaf. Apakah sudah terlihat ininya? Terlihat. Oke, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Putra yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 6 tentang materi Chrysophyta. Berikut adalah anggota dari kelompok 6, yaitu ada Rama Bergawa, yang kedua ada Larry Nababan, yang ketiga ada saya sendiri, Rizky Dwi Putra, yang keempat ada Muhammad Syabik Syakir, yang kelima ada Jenny Gina Siva, yang kelima ada Rian Muhammad Ihsan, dan yang terakhir ada Bella Risa Rahma Safa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Chrysophyta. Chrysophyta dapat diambil dari bahasa Yunani yang artinya chryso, emas. Chrysophyta is known as a golden yellow algae because of the yellow dominant pigment of carotene and xanthophyll. Chrysophyta is phytoplankton, better known as diatom, menurut Mijai Yanto et al. Ganggang keemasan sering disebut ganggang kersik karena mengandung silikat. Golden algae adalah salah satu dari yang paling penting fungsi komponennya di dalam perairan fitoplankton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jenny. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Iya. Selanjutnya ada ciri-ciri umum Chrysophyta. Yang pertama ada dari bentuk tubuhnya, kebanyakan uniseluler dan juga multiseluler, dan biasanya juga ada yang berbentuk seperti benang. Bentuk sel Chrysophyta ada yang kokoid, amoeboid, berselabut, kolonial atau taloid. Biasanya juga ada yang berflagellated. Yang kedua ada pigmen. Berwarna Chrysophyta umumnya berwarna keemasan karena adanya karotid dan xanthophyll, mempunyai pigmen fotosintesis termasuk klorofil dan karotenoid seperti fokosantin dan diadinosantin. Chrysophyta juga memiliki klorofil A dan C tersimpan di dalam kloroplas yang berbentuk seperti cakram atau lembaran. Yang ketiga ada cadangan makanan. Cadangan makanannya berupa tepung krisolaminarin, dan utamanya yaitu minyak dan juga leukosin. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri umum Chrysophyta yang akan dijelaskan oleh Syabik Syakir. Ciri umum Chrysophyta. 4 struktur sel. Yang pertama dinding sel. Umumnya tidak berdinding sel. Jika ada, maka dinding selnya terdiri dari loricalex, dinobrion, dan keprion, atau tersusun dari lempengan silikon. Lexinura dan malmonas atau tersusun dari cakram kalsium karbonat. Lex Siracosphaera. Struktur selnya tidak mempunyai dinding selulosa dan membrannya menunjukkan kewujudan silika. B. Isi sel. Selnya berinti tunggal, memiliki plastida yang terdiri dari satu atau lebih. C. Kloroplas, berwarna coklat keemasan, terdiri dari 2 membran.
D. Organela, ribosom, vakuola kontraktil, badan Golgi, dan nukleus. Alat gerak. Alat geraknya merupakan flagel yang jumlah dan panjangnya tidak sama pada setiap marga heterokontae. Struktur flagel sama pada makhluk hidup lain. Selanjutnya berikut adalah gambar dari lorix silikon dan cakram kalsium karbonat. Kita lanjut aja ke habitat Cirrospita yang akan dipresentasikan oleh Bella. Baik, di sini ada habitat Cristopita. Habitat Cristopita biasanya terdapat di tempat-tempat yang basah, air laut, air tawar, dan di tanah yang lembab. Untuk Xanthophyce hidup di air tawar, air laut, dan tanah. Bacillophyce atau Diatome hidup di laut, hidupnya di air laut dan di air tawar. Cristopita tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Berdasarkan dari Effendi 2003. Dari Saklan tahun 1982 menyatakan bahwa Divisio Cristopita mempunyai sifat yang kosmopolit dan banyak ditemukan di perairan tawar. Selanjutnya ada reproduksi Chrysopita yang akan dijelaskan oleh Kang Rama. Selanjutnya ada klasifikasi Chrysopita, yaitu ada klasifikasi Chrysopita digolongkan menjadi 3 kelas, yaitu ada Bacillariophyceae, kedua ada kelas Xanthophyceae, dan yang ketiga ada kelas Citrisophyceae. Yang selanjutnya ada kelas dari Bacillariophyceae yang akan dijelaskan oleh Kang Rian. Baik, yang pertama ada kelas Bacillariophyceae atau Algae diatom, yaitu susunan tubuh berbentuk sel tunggal dan koloni. Lalu berbentuk koloni dengan bentuk simetri bilateral atau penales dan simetri radial centrales. Dinding sel atau frustula tersusun dari zat pektin yang dilapisi oleh silikon. Lalu cadangan makanan berupa tepung krisolami seksual atau lebih. Dilanjut Kang Rian. Lalu karakteristiknya, valve berbentuk linear sampai lanceolate yang ujungnya bulat, Capitate astrae. Striae berlubang-lubang ataupun state yang berbentuk garis. Striae paralel memanjang atau radial. Area aksis lebih tebal. Struktur bagian tengah valve epika. Buat dan hidup sang 4-42 mm lebar si Ranupane Ranupakis situ Cisanti. Habitat perairan danau oceanographic dengan suhu 18,23 sampai 27 sampai 43. Kondisi alkalinitas 70
220,94 sampai 219,31. Ini selanjutnya ada gambar dari genus ya, Navicula sp dan Culetella sp dan Pinularia sp. Selanjutnya ada kelas Xanthophyceae yang akan dijelaskan oleh Kang Leri. Kelas Xanthophyceae atau algae hijau kuning. Bentuk tubuhnya sel tunggal. Contohnya Botryosis, regular, contohnya ada tidak memiliki dinding sel. Terdiri dari 2 buah bersama panjang lalu materinya. Cadangan makanan berupa chrysolaminarin, benang, bercabang tapi tidak bersekat. Filamen mempunyai banyak inti dan menyebar disebut dengan Cterichoentinosa tersusun banyak sel didikan ovum dan spermid, dan aseksualnya pembentukan zoospora. Selanjutnya ada gambar dari Botrytis. Yang selanjutnya ada filamen Tribonema, tadi ada tubular Fauceria. Yang ketiga ada kelas Xerophyceae, yaitu alga coklat kemasan. Kelas ini hidup di air laut dan air tawar. Bentuk tubuhnya ada yang tunggal, contohnya itu adalah Ochoromonas, dan bentuk yang koloni, contohnya ada Sinura. Kelas ini tidak memiliki dinding sel. Alat geraknya berupa flagella dengan jumlah berbeda tiap marganya. Cadangan makanannya berupa chrysolaminarin. Alga ini mempunyai pigmen kemasan yang sering disebut dengan karoten klorofil A, B, dan C, beta karoten xanthofil, atau lutein. Dindinosatin, fucosatin, dan dinisatin. Berikut adalah contoh dari gambar yang tunggal dan yang koloni dari Ochoromonas dan Sinura. Yang ketiga ada kelas Xerophyceae, yaitu alga kemasan, yang akan dijelaskan oleh Teh Jenny. Selanjutnya ada kelas Chrysophyceae, yaitu alga coklat keemasan. Contohnya ada Ochromonas. Nah, Ochromonas ini berkembang biak dengan cara membelah diri secara longitudinal. Jadi longitudinal itu dia membelah dirinya secara memanjang. Dan fragmentasi. Fragmentasi ada 2 macam. Yang pertama ada koloni yang memisah menjadi 2 bagian atau lebih. Juga salah satu tunggal yang melepaskan diri dari koloni kemudian membentuk koloni yang baru. Yang kedua ada sporik, yaitu dengan membentuk zoospora dan juga salutspora. Nah, salutspora ini itu tipe sporanya unik. Karena apa? Karena bentuknya sferis dan bulat. Dinding sporanya ini bersilia dan tersusun atas 2 bagian yang saling tumpang tindih gitu, mempunyai lubang atau pori dan ditutupi oleh sumbat yang mengandung gelatin. Bentuk salutspora juga ada yang berdinding halus, berornamen dan berduri, contohnya Chrysomonodales. Selanjutnya ada peranan dari Chrysophyta yang akan dijelaskan oleh Kang Sakir. Peranan Chrysophyta. They are indicator of change in environmental parameters such as pH, salinity, and climate. Genus Navicula yang telah mati dan mengendap di dasar laut membentuk endapan tanah. Endapan ini bermanfaat sebagai bahan penggosok, penyekat dinamit, bahan pembuatan cat, vernis, bahan dasar industri kaca, penyaring, dan piringan hitam. Genus Fauceria, cadangan makanannya disimpan dalam bentuk minyak, sehingga organisme ini merupakan komponen utama dalam pembentukan minyak bumi.
Berikut ada beberapa link video yang bisa teman-teman kunjungin. Punten sebentar. Ya, ini videonya akan di-share screen oleh Teh Jenny. Dipersilakan Teh Jenny. Belum ke share screen. Oh, udah sekarang. Baru ke share screen. Oh, udah. Udah belum? Tapi belum muncul videonya. Belum muncul Teh Jenny. Oh. Coba. Udah ada? Masih belum, Teh. Masih muka Teh Jenny di sininya. Belum. Udah sekarang. Udah.
gentlemen for math and science. Iya, berikut adalah videonya. Mohon maaf kalau tadi suaranya atau videonya agak kurang jelas ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Di kolom chat ini udah ada pertanyaannya dari Kang Irfan. Yaitu pertanyaannya, Chrysopita ada yang berflagel dan tidak berflagel. Yang saya tanyakan, apakah yang tidak berflagel bisa bergerak atau tidak? Terus kalau bisa bergerak, di mana dan pakai apa? Oke, Kang. Terima kasih, Kang, atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Altieus. Tadi sempat disinggung navikula yang mengendap. Endapannya itu berupa apa? Minyak, batu bara, atau apa ya? Terima kasih. Ya, Kang, sama-sama atas pertanyaannya. Izin bertanya dari Sopian. Di struktur susunan sel Bacillariophyceae yang di navikula SP kan ada bagian dasar hipoteka. Boleh dijelaskan bagian mananya, sama di literatur yang saya baca bagian sabuk. Punten Kang Sopian, ini pertanyaannya seperti apa ya Bang? Masih kurang jelas Kang. Bisa Iya, dijelaskan? ya izin untuk pertanyaan memperjelas pertanyaannya. Kan tadi yang di bagian Bacillariophyceae yang di susunan selnya kan ada yang bagian dasar dinamakan hipoteka dan bagian tutup dinamakan epiteka. Nah, yang bagian dasarnya itu yang mana dan yang bagian tutupnya yang mana. Terus juga di literatur yang saya baca ada bagian sabuk singulum. Nah, si bagian sabuk singulum itu di sebelah mananya gitu? Atau udah masuk ke bagian yang hipoteka dan epiteka yang tadi gitu? Terima kasih. Oke Kang. Ya Kang, sama-sama Kang. Mohon beri waktu ya, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Oh ya, ya Kang Altius, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau masih kurang? Siap, sudah Kang. Terima kasih. Ya Kang, sama-sama. Untuk dua pertanyaannya, mohon waktu tunggu sebentar ya, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Mohon maaf agak sedikit lama untuk pertanyaan Kang Irfan. Tadi kan pertanyaannya apakah si Roswitha yang tidak berflagel bisa bergerak atau tidak? Nah, jawabannya itu tidak, Kang. Jadi yang tidak punya flagel itu tidak bisa bergerak, dan bergeraknya itu hanya mengikuti arus seperti plankton ya, yang ngikutin arus gitu, Kang, jalannya, Kang. Udah siap Kang. Terima kasih Kang. Oke, Kang, sama-sama. Oh iya, lanjut, Kang. Ya, Kang, terima kasih, Kang, atas tambahannya. Apakah sudah terjawab, Kang Irfan, dengan tambahan tadi? Jadi selain untuk bergerak itu bisa buat apa ya flagelnya, Kang? Kan tadi katanya ada yang flagelnya ada yang panjang, ada yang pendek. Itu apakah selain bergerak itu bisa dibuat apa lagi gitu, Kang? Terima kasih. Maaf, Kang Irfan, untuk selain untuk bergerak, kelompok kami kurang tahu ya. Mungkin nanti Pak Chandra bisa menambahkan. Siap, Kang. Terima kasih, Kang. Oke, sama-sama, Kang Irfan. Baik, masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Itu, Kang, itu Pak, pertanyaan dari Sofian, Pak, yang tadi di bagian mana sabuk singulum itu. Oke. Jadi itu di bagian diatom ya. Diatom itu punya bagian ini kelihatan ya beberapa gambar ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau cek itu nanti buka aja singulum of diatoms gitu ya. Secara umum diatom itu tampilannya begini ya. Yang sebelah kanan ya. Ada EPTK, hipoteka ya. Nah, ini ada sabuk nih, Girdle bands ya. Nah, ini sabuk ini ya. Sabuk ini untuk beberapa referensi itu kemudian ngasih namanya singulum. Nih. Ini kelihatan singulum nih. Di sabuknya itu. Ya. Ada yang sebelah kanan atas. Kelihatan, Kang? Tadi siapa yang nanya? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Langsung. Kelihatan langsung ya? Kelihatan? Ini ya girdle bands ya. Ini sabuk bands ini nih. Ya, di sini ya. Ini ada tulisannya di dalam referensi yang lain. Ini disebutnya belum ini. Ya, jadi di sini tempatnya. Oke. Ini makanya perlu
menyampaikan presentasi dalam bentuk anatomi, ya silakan saja dijelaskan. Ya, ini ada banyak kok beberapa referensi yang secara jelas ya, beberapa jurnal menggambarkan dari anatomi atau bagian-bagian tubuh dari si diatom atau spesies tertentu yang ada di Chrysophyta. Ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan mengenai flagel. Ya, tadi Kang Rama bilang secara umum semuanya punya alat gerak, punya flagel, dan ya benar ya. Bapak punten, suara bapaknya tadi putus-putus terus, Pak. Nah, tapi ada beberapa juga yang mengatakan ini ya, saya coba share ya. Nah, ini ada diatom itu tidak punya atau lack cilia or flagel. Ya. Tapi kemudian mereka create movement-nya itu dengan capable of swimming dengan vakuola. Di beberapa pertemuan kemarin ada yang membahas mengenai vakuola ya. Ingat nggak? Jadi mengatur tekanan vakuolanya. Mereka bisa bergerak secara vertikal. Ya. Jadi mengatur buoyancy daya apung mereka ya. Ya. Jadi ini untuk beberapa yang tidak punya flagel, yang tidak punya cilia, alat bantu gerak relatifnya, itu tadi dengan vakuola. Ya, ini kan kalau kita lihat diatom, beberapa teman di sini lihat diatom dari presentasinya. Nah, diatom itu kan kelihatannya tidak punya flagel, ya. Jadi mereka punya mekanisme lain untuk melakukan pergerakan tapi secara vertikal. Kalau secara umum plankton itu tidak mungkin bisa melawan arus lah, ya teman-teman ya. Itu untuk jawaban mengenai flagel dan alat gerak. Oke, baik. Ini siapa buat dangdutan? Yang Irfan lagi ayah hajat juga ya, pakai masker. Baik, untuk kelompok berikutnya. Terima kasih kelompok 6 ya. Kelompok 6 terima kasih, nanti kalau ada yang kurang kita bahas di akhir setelah kelompok 8. Gak kerasa udah jam 2 soalnya. Silahkan kelompok 8. Iya Pak. Tunggu sebentar. Ya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Pertama ada Oke, perkenalkan nama saya Rivaldi Leonardo Panjaitan sebagai moderator, dan ada Kang Julpan dengan NPM 146, Kang Belvano 150, Teh Halida 165, Kang Rafael 184, Kang Aji 190, dan Kang Fahrul 194. Saya akan memberikan selanjutnya kepada Kang Aji Saputra. Baik, terima kasih kepada Kang Rivaldi. Baik, pengertian dari Chrysophyta. Ganggang keemasan, golden algae, atau ganggang pirang. Chrysophyta berasal dari bahasa Yunani. Cheiros yang berarti keemasan, dan pita yang berarti ganggang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Halida. Mangga Teh Halida, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Aji.
Di sini ada ciri-ciri Chrysophyta. Yang pertama, Chrysophyta itu berwarna kuning sampai agak pirang keemasan gitu. Terus struktur tubuh ada yang bersel satu atau bersel banyak berupa benang. Terus kloroplas kecil-kecil berbentuk cakram atau lembaran. Lalu selain klorofil, alga keemasan mengandung beberapa macam karotin. Habitatnya di tempat-tempat yang basah dan di air tawar maupun air laut. Gitu. Terus ciri-cirinya juga ada yang bentuk. Di slide selanjutnya akan dijelaskan ada bentuk tubuh, alat gerak, ciri talus, cadangan makanan, cara hidup, dan isi sel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahrul. Mangga. Selanjutnya di bentuk tubuh. Chrysophyta ada yang uniseluler soliter, uniseluler berkoloni, dan ada pun multiseluler. Memiliki pigmen dominan karoten berupa xanthophyll yang memberikan warna keemasan. Alat geraknya, pada ganggang keemasan yang bersel satu ada yang memiliki dua flagel. Yang satu flagela memiliki tonjolan yang seperti rambut yang disebut mastigonema. Dan satu flagela tidak memiliki tonjolan yang seperti rambut akronematik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Rafael. Ya, selanjutnya ada ciri talus, yaitu bentuknya dapat berupa batang, telapak tangan, dan bentuk-bentuk campuran. Terus selanjutnya ada cadangan makanan. Cadangan makanan pada Chrysophyta berupa tepung chrysolaminarin. Selanjutnya cara hidup. Ganggang kemasan hidup secara fotoautotrop. Selanjutnya ada isi sel. Ada vakuola kontraktil badan. Ada vakuola kontraktil badan Golgi, nukleus, kloroplas, ribosom. Selanjutnya ada dinding sel sebagian besar tersusun dari silikat. Sel terdiri dari dua bagian, yaitu tutup atau epiteka dan wadah atau hipoteka. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kang Julpan. Nah, selanjutnya habitat Chrysophyta. Nah, Chrysophyta ini ada yang hidup di laut, di air tawar, gitu ya. Terus ada yang bahkan di lembab. Nah, di laut itu terbagi menjadi beberapa, gitu ya. Yang di laut mah semuanya hidup di laut, kemudian yang di danau semuanya atau di air tawar semuanya hidup di danau. Tetapi jika yang di tanah, kita ya hanya 2 dari 3 kelas yang ada pada Chrysophyta ini. Terus selanjutnya klasifikasinya ini tuh langsung ke Belvan. Yang pertama ada Crysphyta algaemas, itu susunan tubuhnya ada yang berbentuk sel tunggal seperti Ochromonas sp dan koloni seperti Sinura. Ya, lanjut. Untuk yang kedua ada Xanthophyceae atau juga alga kuning hijau. Umumnya ganggang ini tidak mempunyai dinding sel. Bila mempunyai dinding sel biasanya terdiri dari pektin dan silika. Lanjut. Yang ketiga ada Basilario pisciae atau diatom. Susunan tubuhnya ada yang berbentuk sel tunggal, ada juga yang berbentuk koloni dengan bentuk tubuh simetri bilateral atau penales dan simetri radial atau centrals. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Haji. Kang Aji masih di mute, maaf. Oh iya, punten Kang Zulfan. Baik, selanjutnya ada reproduksi Chrysophyta. Chrysophyta itu terbagi menjadi 2 bagian, ada generatif dan juga ada vegetatif. Dari bagian generatif itu ada ogami
isogami, ada anisogami, dan juga yang terakhir ada konjugasi. Pada bagian vegetatif ada pembelahan sel dan juga ada fragmentasi. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Teh Halida. Mangga Teh Halida dipersilahkan. Untuk peranan krisofitanya ada dua ya, ada yang peranan menguntungkan sama peranan merugikan. Untuk peranan menguntungkan, yang pertama ada dalam bidang industri. Nah, contoh spesiesnya tuh seperti fucus dan laminaria. Nah, itu tuh abunya yang menghasilkan yodium gitu. Terus, yang kedua dalam bidang perikanan. Seperti ganggang yang berupa fitoplankton merupakan makanan ikan di laut. Yang ketiga dalam ekosistem. Pada ekosistem air, ganggang berfungsi sebagai komponen produsen yang paling utama gitu. Terus untuk peranan merugikan, contohnya di sini temukan ganggang kresik yang mengandung silikat, menyebabkan bau yang tidak enak dan kekeruhan pada air. Udah. Hatur, thank you guys. Sekian dari kelompok kami untuk sesi tanya jawabnya. Bentar. Boleh untuk dari teman-teman jika ingin bertanya silakan on cam dan on mic. Ada dua orang yang sudah resen, Kang. Kang Rizky dengan Kang Rio itu. Oh iya, maaf Pak. Untuk Kang Rizky boleh? Punten Kang, sebelumnya izin bertanya. Apakah ada perbedaan khusus ya Kang mengenai ciri-ciri dari kelas Chirospita mengenai perbedaan habitatnya gitu Kang? Kenapa habitatnya bisa berbeda-beda tapi kelasnya sama? Tuh Kang. Oke, kami simpan dulu jawabannya Kang Rizky. Untuk Kang Rio boleh? Silahkan. Sebelumnya suara saya terdengar gak, Kang? Terdengar, Kang Rio. Oke, jadi mau nanya, sejauh ini kan kita udah belajar chlorophyta, cyanophyta, sama yang ini chrysophyta. Nah, perbedaan yang spesifik yang paling gampang diingat tuh kan palingan warna tuh kan, cyanophyta kan kayak biru kehijau-hijauan gitu, kalau chloro hijau ini emas. Nah, selain itu apa aja satu kata yang bisa ngedeskripsiin kalau ini chlorophyta, ini cyanophyta, sama satu lagi ini chrysophyta selain warnanya Kang, yang paling spesifik yang bisa dibedain. Makasih. Oke, Kang Rio. Untuk Teh Ayu, mangga. Iya, kemarin kan saya ada membaca literatur ya. Di situ dibilang kalau dampak negatif dari chrysophyta tuh ngebuat pH perairan tuh turun. Jadi menurut kelompok kalian sendiri, benar gak pernyataan tersebut? Kalau misalnya benar, kenapa? Terus kalau misalnya pH-nya turun itu kalau misalnya karena ganggang, apakah ada cara untuk membuat pH-nya kembali normal gitu? Terima kasih. Oke. Mungkin Pak, mau nanya Pak, untuk sesi tanya ini ada jumlah maksimalnya atau bebas Pak? Mohon maaf. Kan belum di-unmute. Kang Yoga deh. Kan Teh Ayu udah ketiga ya. Kang Yoga keempat. Habis Kang Yoga ditutup dulu ya. So. Iya Pak. Saya alhamdulillah Oke. masih kebagian. Oke, Kang Yoga. Ini Kang Paldi, aku teh kan dari sumber literatur yang udah aku baca, jadi dampak negatif dari chrysophyta bisa menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak. Nah, itu penyebabnya dari mana yang Kang Paldi ya? Saya mau ngomong kacamatanya tadi bagus Kang Paldi. Iya, Kang Yoga. Oke. Sebentar ya, Kang. Nanti akan didiskusikan oleh kelompok saya.
Oh iya, sambil nunggu diskusi, ini apa? Ada video beberapa detik mungkin, bentar. Tes. Maaf sebelumnya, videonya kayaknya nggak bisa dibuka. Langsung aja ya jawab pertanyaan yang tadi Kang Rizky Dwi Putra. Ini sekali lagi berdasarkan yang udah saya baca gitu, yang saya pahami dan lain sebagainya. Jadi ini kesimpulan saya sendiri gitu. Mungkin lebih lurusnya bisa nanti sama Pak Chandra selanjutnya dijelasin lagi lebih spesifik. Nah, kalau misalnya kayak kenapa kelasnya itu bisa sama gitu ya, terus kenapa jadi ada perbedaan gitu ya, jadi dia ada yang bisa hidup di laut, dia ini termasuk kelas ini, tapi kenapa ada yang bisa hidup di laut, ada di air tawar, dan bahkan ada yang di tanah gitu. Meskipun kalau buat yang di tanah saya kurang ada sumber yang valid gitu. Nah, kalau menurut saya tuh kayak kelas tuh kan perkumpulan jenis-jenis spesies gitu ya, yang banyak kelas tuh. Nah, dari kelas tuh jadi nggak semua, berarti misalnya kelas A gitu ya, di kelas A tuh nggak semua yang pastinya bakal hidup di laut gitu ya, pasti bakal ada kayak perbedaannya gitu ya, atau pasti ada alasan lain kenapa dia dimasukkan ke kelas A, atau ada alasan lain juga kenapa dia dimasukkan ke kelas B. Entah itu dari jumlah selnya, dari jumlah sel intinya, atau bisa jadi dia dibedakan karena warnanya gitu ya, yang hampir berbeda-beda, atau mungkin kayak tadi alat geraknya atau cara hidupnya dan lain sebagainya gitu. Kang Rizky, apakah terjawab? Atau kalau masih penasaran masih boleh ditanyain. Punten Kang, tadi error kan koneksinya, bisa diulang Kang, tadi keluar. Maaf Kang. Oh, oke. Iya Kang. Ya, Kang. Jadi kan Kang Rizky itu nanya kenapa gitu ya di satu kelas bisa ada, intinya beda-beda gitu hidupnya. Oke, ke ini aja, ke penggolongan kelas gitu ya. Si penggolongan kelas ini tuh kan nggak berarti dia misalnya ada kesamaan, tapi bukan berarti kesamaan hidupnya dia harus digolongkan menjadi kelas juga gitu ya. Tetapi penggolongan kelas itu karena ada sebuah kesamaan. Kesamaan apa gitu ya? Lebih ke kayak inti sel, jumlah inti selnya, terus kayak mungkin alat geraknya, terus kesamaan dari warna tubuhnya, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi alasan itu yang menyebabkan kenapa dia hidup di laut, tapi gitu ya si kelas ini juga hidup di darat. Pokoknya gitulah intinya. Nanti mungkin sama Pak Chandra bisa kayak lebih dijelasin spesifik bahasa atau diksinya yang lebih tepat. Bagaimana Kang Rizky? Oh ya Kang, terima kasih Kang, terjawab sudah Kang. Oke, sekarang menjawab yang Teh Ayu ya. Sekali lagi karena kelompok saya sedang diskusi, mungkin nanti dijelasin lagi sama teman saya. Nah, jadi mungkin
literatur saya kurang gitu ya, masih sedikit. Jadi saya belum menemukan yang kayak, oh ternyata si Chrysophyta ini berpengaruh terhadap pH gitu, penurunan pH. Tetapi yang saya meningkatkan pH yang ada pada suatu perairan. Nah, jika pada perairan itu tuh bisa dilakukan dengan perubahan air atau dengan percampuran si air itu dengan biasanya berubah menjadi alkali itu dengan kapur gitu kalau nggak salah. Jadi si peningkatan pH itu bisa ditambahkan dengan zat kapur gitu kalau saya nggak salah. Dengan zat kapur gitu. Nah, hal itu yang kayak menyebabkan atau cara untuk meningkatkan pH pada sebuah perairan. Jadi si larutannya itu atau si airnya itu dilarutkan atau dimasukkan kayak pelarut, intinya kayak gitu, zatnya itu kapur, yang mengandung kapur kalau saya nggak salah. Selanjutnya pertanyaan dari Kang Rio, katanya Teh Halida mau menjawab. Mungkin yang saya temukan ya, dilihat dari dinding selnya gitu. Perbedaan dari Cyanophyta sama Chlorophyta itu, kalau terletak dari dinding selnya, kalau Cyanophyta itu, dinding selnya terletak antara plasma dan selubung lendir gitu. Kalau misalkan Chlorophyta, itu dinding selnya mengandung selulase. Mungkin menurut saya itu perbedaannya gitu. Mungkin dari rekan kelompok saya ada yang menambahkan. Izin menambahkan Teh Halida. Ya, sok mangga. Kalau menurut saya itu dari Cyanophyta ya, dari Cyanophyta itu membedakannya dari Cyanophyta sendiri mungkin mempunyai apa ya, dinding sel terletak di antara plasmalema dan selubung lendir gitu. Dan juga habitatnya berada di daerah yang lembab seperti di atas tanah, batu, tembok, sawah, sama laut. Terus ada lagi dari organismenya secara prokariotik gitu. Terus dari Chlorophyta itu perbedaannya banyak terdapat di danau. Kolam juga sih ada yang hidup di laut, cuman itu 90% hidup di air tawar dan 10% juga hidup di air laut. Terus ada juga dari pigmen, perbedaannya dari pigmen, klorofil A dan juga B. Xanthophyll mungkin dan karoten juga. Mungkin segitu sih dari saya. Apakah kurang terjawab? Bagaimana? Sudah Kang, cuman kalau yang Chrysophyta gimana ya Kang? Tadi kan Chlorophyta sama Cyanophyta. Kalau yang Chrysophyta perbedaannya? Oh iya baik Kang. Sebentar. Barangkali Akang katanya ada yang mau bisa nambahin. Yang kalau dari warna juga bisa gitu ya, kalau tahu saya. Jadi bedanya yang di Chrysophyta itu ada dua, si dinding selnya itu kayak tutup sabun gitu kalau saya nggak salah, kayak tempat sabun gitu. Jadi ada hiponea dan sama epinea gitu kalau saya nggak salah. Terus menjawab pertanyaan yang Kang Yoga, yang kenapa gitu bisa mengandung bau, Kang Yoga kayak gitu, kenapa bisa mengandung bau? Klarifikasi dulu Mak. Halo Kang Yoga. Halo. Ya, pertanyaannya. Oh iya Kang, kan tadi itu dari nggak beberapa sih, dari ada sumber yang saya baca gitu.
Jadi dampak negatif dari Chrysophyta itu kalau berkoloni dia dapat menimbulkan bau busuk, Kang. Nah, itu teh kenapa Kang bisa berbau busuk gitu? Makasih. Oke, sebenarnya tes, halo, ada suara saya? Nggak ada, Kang. Ada. Nah, ini tuh disebabkan sama dinding sel tadi. Nah, karena si dinding sel dinding sel Chrysophyta itu kan mengandung zat silia gitu, SiO2 gitu. Nah, hal itu tuh yang kayak menyebabkan bau gitu ya, yang menjadi kalau dia kenapa cenah hanya pas dia berkoloni gitu. Nah, karena kan misalnya jika hanya satu tuh baunya kayak kurang tercium. Nah, jadi kalau dia berkoloni baunya itu makin tercium. Jadi penyebab bau balik lagi dari SiO2 itu, dari silika tadi gitu yang menyebabkan bau gitu. Bau busuk gitu. Hal itu. Bagaimana Kang Yoga? Oh, jadi saya ingin menanyakan. Oh iya, enggak. Kang Yoga. Kenapa bisa bau busuk? Itu dari bahan kimia pertanian dan kotoran manusia atau hewan, Kang. Menyebabkan alga meluap-luap ketika mereka mati dan membusuk. Mereka menguras oksigen air. Tempat ini menjadi tidak layak menurut ilmu WIRET, Kang. Itu saya baca dari web. Apa jelas atau ingin bertanya lagi? Oh, jadi izin mengkonfirmasi Akang kelompok 8. Jadi bau busuk yang dikeluarkan oleh Chrysophyta itu selain dari zat silikat ya tadi SiO2 bisa juga disebabkan oleh limbah pertanian, Kang? Iya, benar Kang. Dari kotoran manusia atau hewan juga bisa. Oke, siap. Oke, good. Makasih, Kang. Iya, sama-sama Kang Agoy. Bentar, ini videonya udah bisa. Kayaknya videonya nggak bisa di play, jadi nanti aja saya share ke grup kelas aja ya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok 8. Bisa ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Kemudian tadi ada pertanyaan yang pertama saya sorotin ya, mengenai kenapa ada kelas yang sama, ada spesies yang sama dari kelas itu, tapi habitat hidupnya berbeda gitu ya. Ya sebetulnya tadi ketika para ahli mengkelompokkan taksa atau kelompok-kelompok spesies itu pasti ada persamaan, ada kekerabatan, ya. Yang pasti kenapa dia disebut Chrysophyta lebih tadi karena dominasi dari pigmen, ya chrysop tadi ya, karena warna keemasan gitu ya. Nah, itu yang pertama kali mengkelompokkannya. Kemudian terkait dengan kelas. Nah, kelas itu kelas itu kemudian bisa jadi ya tidak jadi gini, dari Chrysophyta itu tadi ganggang atau alga keemasan, tapi di dalamnya itu tidak semua kemudian punya sifat-sifat yang juga relatif sama antar kelasnya ya. Jadi kelasnya ternyata kenapa dibedakan dengan kelas Bacillora ya, Bacil, kemudian dengan tadi Chrysophyce gitu ya, itu pasti ada pada perbedaan-perbedaannya kelas-kelasnya gitu. Nah, terkait dengan habitat hidup, nah itu maka ceritanya akan lain ya. Walaupun habitat hidup itu kemudian bisa ditentukan oleh kemampuan atau susunan tubuh atau anatomi terhadap lingkungannya ya, tapi itu cerita lain ya. Maka penggolongan ini tidak digolongkan hanya terhadap habitatnya, tapi lebih ke kesamaan sel, kesamaan pigmen,
kesamaan anatomi dan segala macamnya. Ini hampir contoh seperti Cichlidae. Anda pernah dengar Cichlidae? Ikan-ikan ciklid, ya. Ikan ciklid itu jenis-jenis ikan air tawarnya ada, ikan-ikan jenis air lautnya juga ada. Makanya kemudian kita tidak bisa menyamakan bahwa ciklid harus selalu ada di air tawar atau sebaliknya harus ada di air laut. Tidak ya. Nah, kesamaan-kesamaan itu lebih karena ada bagian-bagian tubuh tertentu ya, atau anatomi tertentu atau sel tertentu yang kemudian serupa, sehingga nanti mereka dikelompokkan kepada kelas itu. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi ada yang meningkatkan pH. Tadi siapa yang nanya meningkatkan pH? Saya. pH yuk meningkatkan pH atau meningkatkan pH? Ya, kalau menurunkan jadi apa? Jadi asam atau menjadi basi? Asam, Pak. Menjadi asam ya? Ya. Nah itu bisa jadi nanti dilihat antara diatom ataupun ini yang berkorelasi langsung dengan dengan lingkungan ya, terutama dengan pH, karena ada proses metabolisme dalam tubuhnya, termasuk dengan silika, kemudian konsumsi CO2 dan H2O ya, itu nanti akan hubungannya ke pH. Gitu. Jadi teman-teman mesti di ini dikelirkan ya. Kalau menurunkan pH berarti dia meningkatkan keasaman, ya. Tapi kalau meningkatkan pH, ingat ya, meningkatkan pH berarti dia semakin basa. Gitu Teh Ayu ya? Iya. Ya. Oke. Nah kemudian terkait dengan presentasinya teman-teman, itu ada dalam 2 presentasi tadi ada 3 habitat dari kelas Chrysophyta ini, ya. Air tawar, air laut, dan kemudian tanah yang lembab, benar nggak? Saya konfirmasi nih, benar ya, Kang Zulfan? Benar, Pak. Nah, pertanyaan saya, yang di tanah yang lembab itu plankton atau bukan? Sepertinya bukan, tidak, karena saya juga merasa janggal gitu ya. Soalnya kan ada bagi-bagian gitu. Emang salah saya. Soalnya plankton dari namanya aja kan plankton tuh yang hidup kayak mengikuti arus gitu ya. Dan arus tuh ada di perairan pastinya. Saya juga tadi pas presentasi kayak agak bingung gitu. Udah dijelasin ke teman-teman. Baik. Ya, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan menemukan hal-hal yang serupa ya. Jadi kenapa kita mencoba membatasi, karena memang mata kuliah ini kajiannya adalah planktonologi. Karena nanti ini akan berhubungan dengan lingkungan perairan, kemudian berhubungan dengan perikanan. Ya. Nah, kenapa kita coba batasin? Karena memang kalau kita bicara taksonomi dan kemudian berbagai jenis pengelompokan baik tumbuhan ataupun hewan itu tidak ada hubungan dengan habitat, ya Kang ya. Makanya ini semua sama ini persepsinya, tidak ada hubungan dengan habitat. Maka nanti tumbuhan yang sifatnya hijau itu pasti ada di terestrial, ada di perairan ada. Tapi yang bersifat plankton yang mana? Nah, kita batasi. Gitu. Nah, itu yang menjadi kajian yang ada di perikanan, gitu ya. Ini hanya untuk membatasi lingkup kajian saja. Tapi untuk pengetahuan nggak ada masalah. Cuman kita mesti lingkup supaya teman-teman tidak terlalu jauh membahas ke yang non plankton atau yang bukan plankton. Ya, itu yang Zulfan ya. Baik Pak. Oke, itu. Nah. Baik, terkait dengan perbedaan-perbedaan persepsi mengenai kelas dan segala macam, itu kan memang masih berkembang ya. Jadi terkait dengan
pengelompokan kelas, film dan segala macam, mungkin ada referensi-referensi yang perbedaan. Itu untuk tanaman-tanaman tingkat rendah ataupun hewan-hewan tingkat rendah nanti ya. Nah, dalam konteks yang pada hari ini, ya, ini ada yang mengikuti berita-berita terbaru di televisi mengenai apa? Pengelompokan ya, penentuan jenis kelamin. Ada yang lagi rame dibahas? Oh ya, atlet ya kan? Ada Pak. Yang TNI. Ya. Nah, menurut Anda seperti apa? Saya mau tanya 1-2 orang ini dulu. Kan teknologi ini bergerak terus sehingga akhirnya sekarang penentuan atau menjelaskan bagaimana kemudian apa kelompok. Nah, kan kita nggak tahu nih menentukan laki-laki perempuan ini gitu. Menurut Akang sama Teteh gimana nih? Silahkan Kang Ateus duluan, sob. Habis Kang Ateus kemudian Kang Rio, mangga. Ya, izin memberi pendapat Pak. Apakah suara saya jelas Pak? Jelas, silakan Kang. Menurut saya untuk penentuan jenis kelamin dari manusia ya kalau dari sifat fisiknya pasti dapat dilihat oleh kasat mata Pak. Tapi kan yang saya anehnya itu tuh udah berjalan berarti sekian tahun. Nah, itu tuh saya kurang paham juga kenapa masih bisa dianggap bahwa kelamin tersebut itu paten kelamin itu gitu Pak. Baru sekarang ketahuannya. Nah, untuk penentuan kelaminnya emang ada acara apa lagi Pak? Belum tahu saya. Yang lain silakan. Yang mau berpendapat. Iya. Sebelumnya suara saya terdengar nggak Pak? Ya, jadi yang saya baca itu beritanya tentang si Aprilia Manganang kalau nggak salah namanya. Nah, dia itu lahirnya itu dengan kelamin ganda. Nah, jadi kejadiannya dokternya itu kurang berpengalaman. Pokoknya pihak rumah sakitnya itu pada waktu itu masih kurang berpengalaman dalam menentukan jenis kelaminnya mau apa. Jadi akhirnya dilihat secara kasat mata, secara langsung yang paling besar itu jenis kelamin si perempuannya. Jadi dia lebih prefer ke jenis kelamin perempuannya tanpa dia sadarin kalau progresi si testosteronnya ternyata di dalam tubuhnya lebih gede daripada progesteronnya. Akhirnya seiring berjalannya waktu ya si Manganangnya itu sendiri jadi atlet voli, tapi progesteronnya itu hormonnya lebih gede, jadi testosteronnya lebih gede dari progesteron, jadi bikin masa otot dan pertumbuhan metabolisme dan lain-lainnya itu dia lebih kuat daripada perempuan. Nah, akhirnya sekarang baru dikuak sih beritanya, tapi kurang lebihnya gitu yang saya tahu. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Baik, ada lagi yang lain? Satu lagi. Kang Rama mau berpendapat? Kang Altis masih mau nambahin? Mau nambahin dikit Pak. Katanya ini mah baru kata berita ini Pak yang kemarin saya baca mah itu kan diakibatkan letak benda kelaminnya alat kelaminnya tidak pada tempatnya Pak, kalau nggak salah seperti itu. Jadi lepas dari situ sel-sel apa namanya hormonnya juga berpengaruh, kata Kang Rio tadi kayak gitu Pak. Baik ya, terima kasih teman-teman ya. Jadi kita ini diskusi kita untuk kemudian kita mencoba membuka pikiran kita gitu ya. Nah, jadi begini, memang kan pertanyaan besarnya itu adalah kenapa kok baru setelah 28 tahun gitu ya. Gitu ya Kang ya. Akang Teteh ya. Kenapa sudah 28 tahun baru kemudian ketahuan kan gitu ya. Nah, sementara kalau memang ini ada beberapa pertanyaan. Kalau Indonesia sudah menganut kepada science sport, olahraga yang berbasis sains, harusnya memang pemeriksaan terhadap para atlet itu harus jelas, ya. Karena yang dikhawatirkan adalah pada hari ini jadi ada pertanyaan ini buat kita semua, ya. Jadi ada pertanyaan buat kita semua hari ini ya. Jangan-jangan dengan
perubahan-perubahan ini akan banyak yang kemudian yang mengikuti jejak yang hampir sama. Ya, ini kan perlu dikhawatirkan. Ini kenapa? Karena terlepas setuju tidak setuju, ini akan menentukan bagaimana kemudian tatanan sosial ini akan bergeser. Ya, ini Kang Yoga mempertanyakan dirinya malah sekarang gitu kan, jangan-jangan saya perempuan, gitu ya. Atau banyak yang kemudian sekarang mulai berpikir ada entitas yang mengatasnamakan misalkan saya ini misalkan ya seorang laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan atau seorang perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Itu kan sebuah pertanyaan psikologikal gitu ya. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya gitu. Nah, terkait dengan si atlet tadi gitu ya. Kalau kita ya dulu memang kita tidak mengetahui hal seperti ini karena teknologi ya. Benar kan? Bahwa pemeriksaan lebih lanjut, kita nemuin MRI, kita nemuin CT scan, kita nemuin segala macam itu baru dalam beberapa 10 tahun terakhir inilah. Dan itu dilakukan secara umum. Mungkin dulu akan sangat terbatas orang bisa mengetahui itu. Gitu. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan adalah biasanya yang sifatnya anatomi ya atau tubuh, bagian tubuh itu sifatnya permanen. Ya, sifat-sifat tubuh atau bentuk-bentuk tubuh, organ itu sifatnya permanen. Tapi yang namanya hormon itu sesuatu yang relatif bisa berubah, benar nggak? Saya mau cross check nih ke teman-teman. Kang Rio, Kang Alteus, pernah dengar kalau kita makan makanan tertentu maka kemudian hormon-hormon tertentu yang naik? Kan banyak tuh. Kang Rama, sok Kang. Nggak perlu memahami ini. Ya. Ya, gini maksudnya. Ya kalau yang namanya hormon, kalau nggak salah ya, silakan dicek ya. Bahwa setiap manusia itu punya hormon ya, hormon laki-laki, hormon perempuan. Hanya kemudian presentasenya yang berbeda. Benar nggak? Coba cek. Makanya pada kondisi-kondisi tertentu pun, ya, laki-laki pun akan ada masa sensitifnya misalkan. Ya, walaupun misalkan jumlah hormon tadi progesteronnya lebih kecil daripada perempuan dan perempuan testosteronnya lebih kecil daripada laki-laki gitu ya. Nah, tapi kemudian dalam pergerakan industri sekarang yang namanya hormon itu kemudian diproduksi. Ya, karena itu diproduksi dalam bentuk makanan, dalam bentuk suplemen. Gitu. Makanya Anda tidak perlu kaget ketika nanti banyak atlet-atlet perempuan yang lebih berotot daripada Anda-Anda yang sekarang badannya kurus-kurus gitu ya, kecil-kecil misalkan. Karena akan banyak perempuan-perempuan yang kekar. Benar nggak? Kalau ukuran kekar itu adalah identik dengan testosteron gitu ya, kekar segala macam. Sekarang banyak atlet-atlet perempuan itu yang kekar-kekar. Gitu ya. Nah, yang namanya hormon itu kemudian diproduksi. Gitu. Tapi kemudian yang namanya organ-organ itu relatif tetap. Gitu. Nah, ini yang ingin kemudian saya sampaikan bahwa memang tatanan dunia ini sedang sedang kemudian mulai bergeser, ya, mulai bergeser. Dulu kita hanya akan mengenal ini terlepas pro dan kontra silahkan ya. Tapi pada hari ini kita masih mengenal jenis kelamin itu dua, laki-laki dan perempuan gitu kan ya. Nah, kemudian sekarang sedang bergerak bahwa ya sudahlah tidak penting itu jenis perempuan atau laki-laki, jenis kelamin itu nggak penting. Gitu. Sekarang sedang bergerak pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi kemudian itu akan merubah besar tatanan sosial yang belum tentu semua orang itu sama dan semua orang itu menerima.
Gitu. Nah ini yang saya pesankan ke teman-teman ya, hati-hati ya, hati-hati dalam arti kata kita menilai manusia sama dalam kedudukannya sebagai seorang manusia, tapi kemudian kita harus mulai memilah mengenai pemikiran, gitu ya, karena pemikiran-pemikiran yang kemudian akan merubah tatanan sosial yang ada di masyarakat kita. Apakah itu tujuannya teman-teman? Apakah teman-teman mau seperti itu? Ya itu pilihan, ya. Tapi sejauh ini generasi-generasi saya ada banyak yang mendukung, ada banyak yang sangat tidak mendukung juga banyak gitu ya. Dan kita masih mencoba bertahan sebagai orang-orang di pendidikan, memperjelas bahwa yang namanya laki-laki adalah laki-laki, perempuan ada perempuan, gitu. Untuk memastikan tidak terjadinya permasalahan sosial yang lebih besar, gitu. Ya, teman-teman ya. Mau diskusi mas silahkan lah. Ya nggak ada masalah ya. Jadi bagaimana teman-teman nanti akan menentukan masa depan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara, itu teman-teman nanti akan menentukan ya. Jelas teman-teman ya, Kang Alteus, Kang Rio dan teman-teman yang lainnya. Siap Pak, jelas Pak ya. Nah, karena nanti teman-teman akan ke kampus, mudah-mudahan ke kampus dalam waktu dekat semester depan ya, dengan syarat kami sudah divaksin sebagian besar dan Anda sudah divaksin ya, karena prasyarat untuk tatap muka adalah sudah divaksinnya sebagian besar ya. Baik teman-teman, sampai waktunya nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Terkait dinamika sosial, politik dan yang ada di sekitar kita, silahkan diamati ya. Karena itu bagian dari pembelajaran kita sebagai masyarakat dan sebagai warga negara. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.